Oke, halo guys, balik lagi ke kok balik lagi ke halo guys, balik lagi di video gue kali ini yang udah lu baca di judulnya ya guys, tentang rapid missiles. Apa itu rapid missiles dan apa itu fungsinya? Karena missiles itu ada berbagai macam ya guys ya. Ada yang biasa, ada yang rapid, dan di skill yang sama itu ada torpedo guys ya. Oke, langsung aja ke gamenya. Oke. Oke. Di sini gue pakai kapal gue ya guys ya, karena seperti video-video sebelumnya udah gue jelasin, gue agak suka dan gue lebih fokus pakai dan produksi kapal-kapal dari Caldari ya guys ya. Ini namanya Caracal Navy Issue dan ini udah kebuka. Lu bisa terbangin, lu bisa jadi pilot kapal ini ketika lu udah sampai tier 6 ya guys ya. Kalau dilihat di ship tree-nya guys, lu bakal bisa nemuin kapal ini ada di cruiser class ya guys ya. Kelas cruiser, Caracal Navy Issue guys. Di sini gua fokus video gua untuk rapid missiles ya guys. Karena kapal ini dia ada skill advantage. Ketika lu punya skill missiles, di sini lu banyak dapat bonus ya guys ya. Di sini advance medium missile torpedo per levelnya guys. Advance ya guys ya. Itu plus 5% medium missile atau torpedo velocity. Velocity-nya fungsinya buat apa? Selain dari kecepatan dari missile ya nyebutnya guys ya. Kecepatan dari missile itu, dan ini bisa ngefek ke jarak ya guys ya, velocity ya guys ya. Minus 2 medium atau missile activation time, itu reloadnya guys ya, minus 2%. Berarti per level itu plus 5 velocity dan minus 2 ya guys. Kalau lu level 5 berarti dikali 5. Kalau level 4 itu dikali 4 ya guys ya. Terus ada advanced cruiser command. Di sini command cruiser lu, skill lu per level itu dikasih plus 5 velocity, plus 5 scan, dan plus 5 sensor strength. Oke, plus 5 flight velocity itu kecepatan cruisernya guys. Plus 5 scan resolution itu scan dia dan bisa ngebantu targeting, locking yang lebih cepat. Dan sensor strength itu gue kurang paham itu apa guys ya. Oke, langsung aja gue buka trade description, abis itu kita ke fitting ya guys ya. Seperti yang lo tahu guys, kapal Caldari dan kapal Minmatar itu ngutamain defense di shield guys. Dan Galente sama Amar itu lebih ngutamain di armor ya guys. Itu bisa lo intip dari defense ini guys. Overallnya totalnya ada 11.500-an total defense ya guys ya. Dan itu terdiri dari shield 4100 dan armor 2700, struktur 2800. Armor sama struktur relatif kecil guys. Yang digedein di sini shield. Yang artinya kapal ini fokus ke shield tanking guys ya. Dia ngetank, dia tahan badan, ngutamain shield guys. Oke, kapasitornya di sini ada 2056 gigajoule. Recharge time-nya nggak terlalu kencang ya guys ya, karena kapasitornya udah gede. Dan recharge rate-nya itu sekitar 10,2 maksimum ya guys ya. Maksimum yang bener-bener kapal ini bisa push ngecharge-nya itu sekitar 10 gigajoule per detik guys. Max lock target di sini 7, itu tergantung dari skill targeting lu juga guys. Di sini udah 7 gua. Signature radius, scan resolution, dan sensor strength ya, yang nggak terlalu penting ya guys ya. Rata-rata mayoritas agak lambat untuk cruiser untuk ngelock ya guys. Yang paling cepet tuh frigate guys. Di sini flight velocity ada 234 kecepatan gua meter per detik, yang relatif pelan ya guys ya. Maklum ini cruiser guys. Warp speed apalagi guys, cuma 3.0 AU. Kalau video gue sebelumnya ngomongin frigate itu punya 6, 2 kali lipatnya ini lebih pelan guys. Karena ini kapal yang gede ya guys ya. Cruiser class, di atasnya ini ada battle cruiser lebih lambat lagi guys.
Inertia modifier itu sangat jelek ya guys ya. Kalau dibandingin sama frigate, dia responnya lebih cepat di sini ketika lu punya manuver mau belok-belok, mau patah balik ya kan, ada puteran ya. Lu agak lambat guys ya bermanuver di sini karena balik lagi ini kapal yang gede. Oke, langsung aja kita ke fitting guys ya. Oke, ada sebelumnya mau gue jelasin ada beberapa kapal yang spesial ya guys ya. Spesial di missile ya guys ya. Kalau di Minmatar itu apa ya? Kayaknya Stabber ya guys ya. Ini Stabber Trainer, ada Stabber biasa, ini tier 5. Sorry guys, di tier 6 ada Stabber Fleet Issue. Oh ini Canon ya guys. Apa Stabber biasa? Oh ini Canon. Apa yang di missiles ya? Apa cuma Caldari? Mohon maaf ya guys ya, gue kurang begitu detail pahamin kapal, cuma gue yakin ada medium missile di tier 6 selain Caldari ya guys ya. Cruisernya guys ya. Kalau di Galente itu rata-rata pakai railgun, kalau di Amar itu rata-rata lebih fokus ke lasers guys. Pakai laser ya guys ya. Oke, langsung aja ke fitting kapal yang ada di gue sekarang ya guys ya. Rapid missiles ya guys ya. Di sini gue punya total offense atau serangan total DPS gue itu sekitar 384 ya guys ya. Yang bisa dibilang jelek juga enggak, tapi terlalu hebat juga enggak guys ya. Istilahnya sultan kagak, tapi kere juga kagak ya guys ya. Sedang lah guys ya. Nah, rapid missile itu terkenal kencang guys. Maksud gua kencang itu reloadnya kencang guys ya. Dibanding sama medium missiles. Kalau bisa gua tunjukin sedikit inventory gua. Ada di Pator ya guys ya, gudang persenjataan gua. Nah ini dia guys ya. Ini medium missiles yang normal guys, bukan yang rapid, bukan yang ngebut kencang reloadnya yang gue bilang ya guys ya. Dia keuntungannya apa? Reloadnya lebih kelemahannya apa? Dia reloadnya lebih rendah daripada rapid guys, kecepatan reloadnya. Tapi dia punya range yang jauh, artinya lu bisa nembak musuh lebih jauh pakai ini guys ya, jarak jauh. Nah rapids itu bedanya kalau nggak salah 10 km ya guys ya. Kalau kita lihat di sini tadi 27 ya guys ya. Di sini 18 ya. Kurang lebih 10 km lebih rendah guys. Tapi dia punya kecepatan tembak yang wow ya guys ya. Kalau lu orang yang lebih suka ngedeketin lawan dan bener-bener nonjok-nonjok kencang kebut pengen ngebunuh gitu, lu lebih cocok di rapid daripada med missiles yang lu harus ngatur jarak, nembak dari jauh udah kayak snipers ya guys ya. Oke, untuk kapal ini dia punya 5 high slot, 3 mid slot, 1 drone slot, dan 4 low slot ya guys ya. Dan rig punya masing-masing 2 dari power rig sama engineering rig ya guys. Oke, di sini gue pakai guys, itu barang yang nggak mahal dan nggak terlalu murah juga. Ini ada Caldari Navy Medium Rapid Missiles ya guys. Ini spesifikasi DPS 72 udah termasuk skill ya guys ya. Skill yang gue punya nanti gue tunjukin abis ini guys. Oke, gue punya 5 masing-masing 72. Jadi gue ngasilin sekitar 360-an ya guys ya. Kenapa bisa 380 itu karena ada drone satu di sini guys. Oke, mid slotnya gue di sini pakai interruptive status webfire. Fungsinya apa? Fungsinya begitu ada lawan yang ngedeketin gue, biasanya frigate ya guys ya, yang kencang, yang lincah ya guys ya, itu terlalu deket sama gue, itu gue bakal kasih beginian guys, biar dia ngurangin kecepatan dari frigate itu guys. Missiles itu guys agak sedikit sensitif sama kecepatan guys. Karena tipe damage missile itu eksplosif guys. Semakin kencang lawannya dan explosive velocity kita semakin kecil, daya kecepatan ledak kita kecil, kita bakal ngasih damage yang kecil guys. Jadi kita butuh pelanin
lawan yang kecil yang lincah itu pakai ini sebelum kita tembak ya guys ya. Oke. Terus di sini ada 2 Upir Medium Energy Nosferatu guys. Fungsinya buat apa? Karena kita pakai rapids, seperti yang udah gue jelasin, berarti kita close combat guys. Jarak kita bakal deket sama musuh. Dan kita bakal hard hitting musuh, fast hitting musuh yang kenceng ya guys ya. Kita tonjok yang kenceng, bakal deket sama musuh. Dan gue punya kesempatan, gue punya advantage buat ngambil kapasitornya musuh, nyolong ya guys ya. Nah ini dia punya optimal range 8 km dan accuracy fall off. Itu apa accuracy fall off? Lu punya optimal range di mana ini alat bekerja secara optimal, tapi lu dapat kompensasi 4 km kalau lu nggak di jarak optimalnya guys ya. Oke, di sini gua ada 2 yang menurut gua cukup buat nyolong lawan-lawan yang deket sama gue, apalagi lawannya gede, gendut, battle cruiser atau cruiser sejenis gue itu punya kapasitor yang gede ya guys ya. Buat gue sedot, gue manfaatin kapasitornya, gue sedot buat shield gue online ya guys. Online. Buat shield gue aktif ya guys. Terus di sini gue kasih drone ya guys ya. Drone ya buat ngebantu sedikit lah nembak-nembakin shieldnya kapal-kapal lawan ya guys ya. Di sini ada medium drone Vespa ya guys ya. Ini drone dari rasnya Caldari ya guys. Ukurannya medium ya guys ya. Nah di low slot ini guys, ini yang agak sedikit detail gua bahas guys. Kita punya 4 guys. Ketika lu pakai rapid guys, lu bakal close combat. Istilahnya lu bakal tempur jarak dekat ya guys ya. Yang artinya lu lebih bakal terima damage banyak guys. Karena lu dekat sama musuh-musuh, apalagi musuh-musuhnya itu rame ya guys ya. Lu udah kayak maling ayam digebukin di situ guys ya. Satu-satunya cara buat bertahan survive lu digebukin lawan ya lu harus shield tanking. Karena lu Caldari lu pakai shield tanking. Kalau lu Ammar atau Galente lu armor tanking. Oke, gua ngomongin shield. Di sini ada 2 jenis shield. Ada yang warna merah, udah kayak batu giok ya guys. Ada yang shield biasa yang pasti lu semua udah pada tahu itu shield booster. Oke. Gue buka di sini. Kok power grade-nya? Nah, gue buka di sini itu gue pakai Caldari Navy Medium Shield Booster. Fungsinya apa? Dia top up shield lu yang udah kena damage sama lawan ya guys ya. Shield boost amount-nya setiap rotasi itu 284, nambahin total shield lu, dan activation time-nya sekitar 6 detik ya guys, dia nge-reload ya guys ya. Activation cost itu biaya kapasitor ketika lu aktifin ini kepake 155 gigajoule per detik ya guys. Maaf ya guys ya. Buru-buru biar cepet, biar nontonnya nggak lama-lama ya guys. Terus, nah ini guys, ini agak gimana ya guys ya. Gua ngejelasinnya harus hati-hati guys, biar kita tidak ada salah paham. Ngomongin ngejelasin, gue ngerekam kagak? Oh ngerekam. Alhamdulillah. Oke, di sini gue kasih Caldari Navy Adaptive Invulnerability Field. Oke guys, fungsinya apa? Dia ngasih flat resistance. Begitu gue aktifin ini, dia ngasih flat resistance 32, hampir 33 ya guys. Baik itu magnetic tipe damage, baik itu eksplosif, laser, dan bla 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 bla. Oke guys, activation time-nya sekali reload 10 second, dan setiap 10 second dia makan kapasitor biaya sekitar 32 gigajoule yang relatif rendah ya guys dibanding shield booster tadi. Karena shield booster tadi top up, kalau yang ini cuma ngasih resistance guys ya. Oke, ada yang warna kuning guys. Fungsinya apa? Kalau ini adaptif, berarti dia ngasih flat guys. Dia benar-benar begitu lo aktifin ngasih flat nih, yang ada angka semua di sini, itu yang dia kasih guys. Kalau yang satu lagi warna kuning, gua nggak bawa ya guys. Itu reaktif guys ya. Fungsinya apa? Ketika lo aktifin yang reaktif, dia bakal bereaksi sesuai tipe damage apa yang lu terima gitu guys ya. Itu yang kuning. Kalau yang merah ini adaptif, dia flat.
Kalau yang kuning, misalnya contoh guys, lu uh, ngelakuin misi Minmatar. Minmatar rata-rata mayoritas dia pakai cannon. Nah cannon itu kalau nggak salah gue, dia ngasih damage tipenya yang uh, eksplosif sama hit atau apa gitu ya guys ya. Di antara warna uh, biru, merah, abu-abu, kuning itu dia ngasih tipe damage 2 jenis ya guys ya. Nah, shield yang kuning reaktif itu bakal dia bereaksi menurut damage apa yang lu terima. Ketika lu terima tipe damage cannon, dia bakal naikin bertumbuh energinya, resistennya khusus dari damage yang lu terima. Dia bakal bereaksi di situ aja guys. Dia nggak bakal ngasih ke lebih ke damage tipe lain, khusus yang lu terima aja guys ya. Kalau ini ngasih flat, oke. Kelemahannya apa dari reaktif? Itu ketika lu PvP guys, atau lu digebugin kayak maling ayam, nerima banyak tipe damage yang berbeda-beda. Nah itu shield reaktif yang kuning itu bakal bingung guys. Dia bakal bingung, buset, ini ada yang ini, tipe damage-nya ada yang ini. Lama-lama dia bingung. Jadi dia nggak bereaksi secara maksimal guys. Nah beda sama ini yang udah ngasih flat bonus ya guys ya. Kira-kira begitu guys. Dan gue nggak butuh yang reaktif karena gue kekurangan slot. Kalau gue kelebihan slot, kalau gue ada bonus slot satu lagi pasti gue pakai itu. Karena kita close combat dan kita bakal terima damage banyak ya guys. Oke, di sini di sebelahnya lagi ini istilahnya hukumnya hampir wajib ya guys. Bagi pengguna missile. Gue nggak ngomongin rapid missile aja tapi pengguna missiles. Ini adalah Caldari Navy Ballistic Control System, dan lu nggak harus perlu punya yang Caldari. Dia ada yang apa namanya, ada yang Republik, ada yang lebih rendahnya lagi apa gitu ya. Dan di sini fungsinya apa? Begitu lu pasang, lu dapat passive extra 5% damage missile ya guys ya, khusus missiles. Dan begitu lo aktifin ini, dia bakal nambah bonus damage-nya 8%, bukan 5% yang pasif tadi ya guys. Activation time-nya sekitar 20 detik. Abis lu hidupin itu selama 20 detik, lu harus nunggu dulu dia cooldown 60 detik guys ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya guys ya. Oke, di sini kita afterburner, gua pakai Ranger medium ya guys ya. Ini nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Dia nambah velocity adjustment 143%, nambah kecepatan 143% begitu gua aktifin ya guys ya. Istilahnya biar ngebut. Gue pakai di sini buat apa? Ketika musuhnya jauh, gue butuh ngedeketin ya guys ya. Ketika gue kira-kira udah babak belur, gue pakai ini buat ngejauhin ya guys ya. Jadi fungsinya 2. Oke, itu aja yang ada di kapal ini, fitting yang udah gue jelasin. Defense, kapasitor, dari semua alat yang udah gue pakai ini, kapasitor gue masih running stabil ya guys. Berarti pembangkit listrik gue aman ya guys ya. Maksudnya stabil di sini begitu kita aktifin semua part yang ada di sini, kita nggak terlalu nguras banyak kapasitor guys. Baterai kita nggak terlalu langsung bisa lowbat ya guys ya. Karena kita kapasitornya stabil. Gue diputer-puter aja ngomong ya guys ya. Oke, apalagi Riggs. Sorry guys. Riggs di sini gue pakai untuk engineeringnya di dynamic fuel valve ya guys ya. Dynamic fuel valve ini untuk ngurangin sedotan atau kapasitas yang bakal diperluin buat lu aktifin micro warp drive atau afterburner yang tadi gue bilang buat ngebut ya guys ya. Jadi kalau lu install ini dia bakal lebih hemat 20% ngegunain kapasitor baterai lu guys. Terus di sini ada polycarbon engine housing. Itu fungsinya ngasih inertia modifier adjustment minus 10%. Ini fungsinya bener-bener buat manuver guys. Ketika lu manuver-manuver lincah ya guys ya, dan lu pakai speed yang agak tinggi, dia nggak bakal nguras banyak speed, nggak bakal nge-reduce, ngurangin banyak speed ketika lu manuver-manuver cantik, apalagi yang ekstrim ya guys ya, kayak patah balik di depan ada cewek cantik ya kan, lu harus patah balik, dia nggak bakal ngurangin banyak kecepatan ya guys. Karena apa? Semakin kita cepat, semakin musuh susah ngehit kita.
Semakin kita lambat, musuh semakin enak ngehit kita gitu guys. Jadi gue butuh itu buat nggak terlalu banyak nguras speed ya guys ya pada saat gue manuver. Oke, di power gridnya itu ada activation time adjustment dari rig bay loading accelerator. Ini masih tier 1 ya guys. Yang murahnya yang KA, yang paling murahnya ya paket hemat ya guys ya. Activation time adjustment minus 7,5%. Berarti gue lebih cepat nge-reload 7,5%. Ini hukumnya wajib buat orang yang pakai rapid ya guys ya. Karena rapid itu gue bilang berulang-ulang dan ulang-ulang itu ngutamain kecepatan tembak ya guys ya. Bukan jarak tembak, kecepatan tembak. Dan ini nambahin kecepatan tembak lo guys. Begitu guys, simple. Oke, di sini ada Warhead Calefaction. Apa gunanya? Dia nambah damage bonus ya guys. 12,5% ya guys ya. Nggak gede, nggak kecil. Tapi wajib juga guys untuk pengguna missiles ya guys ya. Karena logonya di situ udah missiles. Ini rig buat missiles. Jangan salah pasang ya guys ya. Karena begitu abis lu pasang, lu nggak bisa cabut lagi dipasang ke kapal lain ya guys. Salah satu cara buat nyabut ini ya udah ngancurin rignya ya. Rugi gede ya guys. Itu harga sekitar 10 jutaan kalau nggak salah guys. Oke, sekarang ke skill guys. Skill apa aja yang gue butuhin di kapal ini ya guys ya. Kayak yang lu lihat dia butuh advance missile ya guys ya. Medium missile, sorry guys. Advance medium missile. Di sini medium missile atau torpedo operation gue udah level 5. Dan advance gue level 4. Berarti gue cuma bisa dapetin yang tadi gue jelasin dikali 4 doang ya guys ya. Sama ini nih guys, ini yang gue paling ketinggalan zaman, udah nggak update ya guys. Karena gue bakal nanti fokus ke battle cruiser guys. Gue pakai cruiser ini cuma sementara buat gue nyelesain misi-misi doang guys. Gue nggak bakal full push ke cruiser ya guys ya. Tapi gue train sampai level 3 aja untuk yang advance-nya. Dan cruiser command basicnya gue pakai cuma sampai level 4 guys. Nggak gue mentokin ya guys ya. Ini yang kita butuhin ya guys ya. Advanced Cruiser Command tadi ya guys ya. Jadi gue udah level 2 di sini. Berjalan menuju ke level 3. Berarti gue cuma dapat dikali 2 untuk flight velocity bonus ya guys ya. Aduh sangat disayangkan lagi. Dan aduh guys, gue kasih tunjuk guys ya. Ketika lu ngomongin advance, lu mau mentokin advance ya guys ya. Yang medium ya guys. Lu butuh, loading lagi guys. Pokoknya kalau nggak salah gue tuh hampir 400 jam guys. Itu belasan hari ya guys ya. Puluhan hari ya guys ya. Jadi kalau lu mau fokus di missiles medium itu lu harus invest jauh-jauh hari guys. Kalau lu mau fokus di medium missile, gue bakal fokus ke railgun dan beralih ke Ferox nanti battle cruiser. Itu yang bakal gue push skill gue di situ guys. Oke. Itu aja cukup buat fitting, itu aja cukup buat skill dan penjelasan perkenalan tentang Caracal Navy dan Rapid Missiles ya guys ya. Nah, gue agak beruntung nih guys di sini guys. Gue langsung bisa praktekin ya guys ya. Karena apa? Di sini begitu gue lagi jalan-jalan cantik ya kan, beli buah, beli sayur, tiba-tiba nongol escape prisoner guys. Apa itu escape prisoner? Itu entry mission buat Angel or Devil, story mission ya guys ya. Di sini gue kurang escape prisoner dan perfect bait tactics. Oke. Yang di sini gue dapat escape prisoner guys. Itu ada di sistem ini guys. Dan gue punya waktu 2 jam 30 menit buat eksekusinya guys. Gue hoki guys. Oke. Kenapa gue bilang gue hoki guys? Angel or Devil ini guys, story missionnya kalau lu selesain, dan lu nggak mungkin ya guys ya. Mungkin aja ya kalau lu nekat dan butuh waktu yang lama buat solo ya guys ya. Nyelesain ini sendirian ya guys ya. Tapi lu butuh fleet buat bener-bener tim. Buat bener-bener eksekusi ini yang aman ya guys ya. Dan gue kasih tahu guys. Ini mission yang paling gede yang ada di game ini. So far ya guys ya. Namanya Angel or Devil ya guys ya. Dia totalnya kalau lu selesain mission ini itu terima sekitar 250 juta ya guys ya. 250 juta X itu cukup buat belanja apa yang udah gua terangin semua di sini ya guys ya.
Dan kalau misalnya lu nggak mau ngejalanin misi ini, lu bisa jual misi ini di market itu sekitar 100 jutaan ya guys ya. Fair enough ya guys ya. Fast money ya guys ya. Lu nggak pengen ngelakuinnya, lu butuh cuma ngejual, selesain entry mission kayak yang bakal gue lakuin sekarang, lu dapet fast money 100 juta. Kalau lu pengen ngelakuinnya, lu bakal dapet 250 juta begitu guys. Oke. Nah ada satu lagi guys. Biasanya misi yang di atas 3 jutaan gini guys, di atas 2 jutaan gini, dia punya pasukan elit. Elit. Apa itu elit bang? Elit itu kadang ada yang punya scrambler. Kalau lu inget video-video gue sebelumnya, warp jammer berarti cegah lu buat kabur ya guys. Aduh guys, gue pernah bener-bener apes. Gue nggak tahu, gue main jalanin misi aja, gue sekarat, gue mau kabur kagak bisa gara-gara pasukan elit itu ngejegat gue warp, hancur meleduk kapal gue guys ya. Gue rugi ratusan juta ya guys ya. Pada awal-awal early game 5 hari 6 hari game ini launching, punya kapal ratusan juta tuh udah kayak sultan ya guys. Dan gue ledakin kapal itu bener-bener, aduh udah nyesel. Dan sekarang ya guys ya, gue takut ngeledakin kapal ini ya guys ya. Karena ini kapal bisa dibilang my baby boo ya guys. Gue bakal install guys, gue bakal korbanin DPS gue, total damage gue untuk aura warp core guys. Untuk nyelamatin gue biar gue nggak kejegat untuk nge-warp kabur, amit-amit gue sekarat ya guys ya. Oke langsung aja, banyak bicara ya guys ya. Langsung aja kita keluar dan kita loncat ke misinya guys. Langsung gue praktekin ya guys ya. Apa itu rapid? Oke, di luar ini ada di low sector ya guys, poin 4 gue sandal, nggak jauh dari gudang mining gue. Hoki, makanya gue nggak harus loncat jauh-jauh buat ngerjain misi ini. Gue jadi bingung ini harus mencet kemana. Karena udah di sistem ini guys, udah di solar system ini, gue nggak harus travel jauh-jauh. Posisinya udah di sini, gue tinggal klik cosmic anomaly ya guys ya. Dan ini penting guys ya. Ketika lu pengen range dari kerumunan lawan, lu harus atur di warp. Lu jangan langsung ketik warp ini guys, lu harus tahan. Nah di sini lu bisa ngatur range. Lu mau seberapa jarak lu begitu lu masuk ke tempat lawan ya guys ya. Di sini kan gue pakai rapid yang nggak terlalu punya jarak tembak jauh. Berarti gue cuma butuh sekitar 30 kilo buat sambil ngintip-ngintip ya guys ya. Oke, langsung aja kita loncat ya guys ya. Ini misi 3,5 juta dan gue pakai setting fitting rapid yang agak shield tanking ya guys ya. Shield tanking berarti kita bakal deket guys. Close combat ya guys. Face to face anjay. Jangan sampai sentuhan tapi nanti lecet. Oke. Kita loncat. Sudah loncat. Lama sampainya, nggak kayak frigate guys, ngebut. Oke, itu dia musuh-musuh kita guys. Ini dia musuh-musuh kita. Waduh, kejauhan ya guys ya. Oke, langsung gua lock ya guys, yang ada di situ 6 ya, kebuka ya. Gua lock semua. Di sini mana yang paling deket ya guys ya? Kira-kira ini Cyclone, ini Battle Cruiser guys ya. Gua langsung aktifin hardener gua biar gue nggak terlalu terima damage yang aw ya guys. Gue deketin Cyclone, gue orbit di 8 kilo. Itu jarak Nosferatu gue guys. Gue hidupin afterburner gue. Di sini gue udah digebukin guys. Gue udah nerima damage tapi gue santai ya guys ya. Bisa dibilang gue santai. Oke, gue deketin Cyclone, tapi bukan Cyclone yang mau gue hit duluan, tapi si Scythe ini guys. Karena apa? Si Scythe ini target kecil. Yang mungil-mungil tuh ngeselin guys. Gue langsung fokus fire di dia guys. Ya. Gue langsung fokus fire, open fire. Di target kecil-kecil ini dulu guys ya. Nah di Cyclone ini gue bakal sedot dia guys. Ya karena dia udah di range Nosferatu gue bakal sedot dia guys. Nah si Scythe udah mulai menipis. Udah mulai mati. Abis itu gue bakal ke tower ya guys.
Ini aman nih guys, kita udah dekat. Lo lihat jarak musuhnya tuh 4 kilo, 6 kilo ya guys ya, tapi kita masih bisa survive. Di sini gue fokus langsung tembak ke tower. Gue agak sedikit pelanin dia guys, biar lebih maksimal. Oke, shield gue udah mulai ngercas ya guys ya. Udah mulai nambah ya guys ya. Kapasitor gue stabil dari tadi di atas 50 karena gue nyedot kapasitornya si Cyclone yang gede ya guys ya. Dia battle cruiser. Oke, langsung ke Breacher, langsung ke Frigate ya guys ya. Oke, mati Talwar, langsung ke Frigate. Oke, langsung ke Frigate. Gue charge lagi sedikit lagi ya guys ya. Ini tetap si Cyclone guys, gue sedot ya guys ya. Gue nggak pindah-pindah. Sorry, gue bakal bunuh side-nya dulu nih guys. Ini kayaknya cruiser ya guys ya. Oke, udah ke fill lagi. Web gue aktif. Kayaknya gue bakal deketin dia sedikit deh. Oh cukup lah ya, 23. Lihat ya guys ya, yang tadi shield gue rendah, sekarang gue ngecharge lagi. Karena gue aktifin terus shield booster gue dan gue ngambil powernya si Cyclone. Dan ini close combat, bener-bener close combat guys ya, 3 juta ya guys ya. Lu udah bisa bandingin kalau ini cuma buat dibikin misi ke 750.000, misi-misi murah ya guys ya. Ini pasti tahan badan banget ya guys ya. Oke, abis itu gue langsung lock Cyclone-nya. Oke. Nah, abis ini kan biasanya misi ada 2 atau 3 wave ya guys. Setelah wave ini habis, itu bakal ada wave lagi ya guys ya. Nah, biasanya elite itu keluarnya di wave belakangan ya guys ya, yang ngeselin. Dan ini agak lama guys, karena gua hittingnya agak lama. Ini 2 battle cruiser ya guys. Gua bakal pause dan gua bakal lanjut videonya di next wave ya guys ya. Oke guys, ini gue udah di wave kedua ya guys ya. Di sini gue dibombardir, sengaja musuhnya gue jauhin dulu guys. Karena apa guys? Gue jauhin dulu. Ini gue mau hit elite-nya dulu nih guys, yang gue kunci nih guys ya. Elite-nya itu ngedeketin gue guys. Dia bener-bener kayaknya punya afterburner atau micro warp drive yang bener-bener bisa cepat ngedeketin lo. Gue mau lumpuhin dia dulu sebelum gue lumpuhin yang lain guys. Gue sedikit ngejauh dari kerumunan yang lain karena gue mau fokus ngekill ini elite dulu guys ya. Ketika gue udah agak kasih jarak sama yang lain ya guys, ini bakal gue bunuh duluan nih guys. Ini elite nih guys, yang ini ya guys ya. Oke, kayaknya cukup ya guys ya. Di sini gue bakal langsung hidupin nos gue, drone gue ready. Gue bakal langsung orbit dia sedekat mungkin guys. Kalau bisa gue taruh 3 kilo itu di situ ya guys ya. Gue hidupin dulu shield gue ya guys ya. Ini gue samperin ya guys ya. Ini main aman nih guys ya. Oke, langsung aja gue fokus fire. Dia udah di jarak tembak gue guys. Ayo, gue bakal lambatin dia guys. Pakai web fire ya guys ya. Gue bakal bikin lambat dia. Nah dia gue fokus hit dulu semuanya. Oke, shield gue udah full. Ini elite rada ngejengkelin guys. Apalagi kalau mission yang lebih tinggi lagi, lu dikerumunin berbagai elite ini guys ya. Nah mati dia guys. Oke, langsung gue fokus fire ke sini. Gue orbit dia rendah ya guys ya. Udah mati dia. Biasanya loot dari yang elite itu keren guys. Nanti kita lihat ya guys ya. Oke, habis itu breacher. Kok gue pencet duluan? Sorry. Oke, gue charge dulu lagi guys, karena udah mulai nurun lagi shield gue. Lu kalau nggak ada shield hardener ini guys, yang merah-merah shield ini guys, lu bener-bener kayak nerima damage-nya tuh parah guys. Ini ngebantu banget guys ya, shield hardener yang gue jelasin tadi.
Ini afterburner gue terus nyala karena dia sedikit ngasih gue hindaran guys. Karena gue ngebut ya guys ya. Afterburner gue tetap aktif. Oke, sekarang ke tower. Abis itu gue bakal ke tower lagi. Gue orbit tower lagi sambil gue hit dia. Seperti yang lu lihat ya guys ya, kapasitor gue stabil karena gue nyedot terus. Karena gue close combat, gue dapat advantage buat nyedot kapasitor lawan ya guys ya. Dan gue punya 2. Agak sadis ya guys ya, ngisepnya ya guys. Oke, sekarang tower. Abis itu gue bakal ke side atau ke hurricane. Hurricane dan Cyclone ini battle cruiser guys, dua-duanya guys. Oke, nggak apa-apa, Cyclone dulu. Gue lambatin deh dia. Kayaknya dia mulai ke kolong gue ya. Mana sih dia? Oh itu, terlalu dekat nih. Oke. Nah ini agak lama guys ya. Gua pause dulu nanti sampai udah selesai ya guys ya. Pokoknya intinya di sini gue bakal main aman karena udah tinggal 3 yang ngelock gue guys ya. Dan gue bisa nyedot kapasitor mereka masing-masing guys. Oke guys, ini kayaknya wave terakhir ya guys ya. Tinggal si Gistum Hurricane ini guys. Ini battle cruisernya Minmatar ya guys ya. Gue orbit deket, lo lihat guys. Lo lihat kalau gue non-aktifin shield booster gue, lo lihat tiap rotasi Nosferatu ini guys. Dia nyedotnya guys ya. Dia bener-bener ngasih kapasitor kencang guys ya. Dia ngambil punyanya si Hurricane ini. Mudah-mudahan sih ini last wave ya guys ya. Berarti ada 2 wave dan 1 elite doang di misi 3,5 juta ini ya guys ya. Entry buat Angel Devil. Apakah selesai? Apakah ada wave lagi? Gue lupa. Oh selesai kan guys. Udah kelar misinya. Gue bener-bener gak butuh apa-apa ya guys ya. Jadi gue cuma begitu wave pertama udah mau habis, gue bener-bener butuh jarak sedikit untuk incoming wave kedua. Karena gue tahu wave kedua ada elite dan gue gak pengen ketika elite itu nyedotin kapasitor gue habis, gue di tengah-tengah lawan lagi digebugin guys. Jadi gue kasih jarak dulu sedikit. Shield hardener gue udah gak berguna. Oke, misinya udah kelar, dapet 3,5 juta. Dan gue mau looting dulu guys. Yang paling dekat dulu deh ya. Oke guys, sampai di situ aja video gue tutorial apa itu rapid. Nanti gue bakal separate video di video terpisah. Begitu kalau gue ngasih tutorial tentang medium missiles ya guys. Sama-sama medium, cuma yang ini medium rapids dan yang satu lagi medium biasa ya guys ya. Yang punya jarak tembak lebih jauh dan terkenal dengan sistem combat itu orang nyebutnya kitting ya guys ya. Atau kita jaga jarak ya guys ya. Buat selamat. Kalau ini kita kita butuh jarak dekat untuk selamat karena kita butuh nyedot kapasitor dan butuh shield aktif lebih sering ya guys ya. Kalau di kitting kita nggak terlalu butuh shield aktif melulu karena musuh juga jarak tembaknya jauh untuk ngenain kita, jadi kita nggak terlalu. Itu bakal gue jelasin nanti di medium missile yang biasa. Oke guys, sampai di sini aja. Kalau ada salah kata gue minta maaf. Kalau ada suara atau apa yang nggak jelas gue juga minta maaf karena pure ini gue ngerekam masih pakai HP guys. Gue baru belajar cara ngupload video di YouTube ya guys ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih udah nonton video gue ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat apalagi untuk player-player yang baru mulai di game ini ya guys ya. Oke, bye-bye.